Kalau orang beriman dia memandang, Alkitab bilang satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, kerja. Nanti dapat berkat. Amin. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, amin. Tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar. Dia cari di mana-mana, toh, di ladang ini, ladang itu, resiko dia kenapa itu. Di sini ada biasa kata pel burung. Kasihan tuh, ada resiko. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes, pasal 20, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18, yang akan saya bacakan dalam Alkitab terjemahan baru, yang menyatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kita akan bicara dalam semangat tema ini, kebangkitan dalam perspektif Yudaisme, Islam dan Nasrani. Panitia mengatur, nanti saya bicara sedikit. Pak Pendeta Richard akan membantu kita untuk kita semua bisa berkomunikasi hari ini dengan baik. Kita pakai waktu yang sedikit ini supaya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Karena ini hari ulang tahun yang ke-38, saya akan memulai dengan dua hal. Pertama, supaya kita lihat 38 tahun itu bobot kita seperti apa. Pertama, kedewasaan itu ada 3. Kedewasaan ada berapa? Satu, dewasa biologis. Dewasa apa? Dewasa biologis itu waktu itu kita punya berat badan hanya 37 dan sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang kok perut macam ada 3, satu di sini, satu di sini.
Itu dewasa biologis, siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok ya gemuk. Dan hari ini kita bukan merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau bukan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Sedikit-sedikit mau keluar dari GPIB ada. Aduh. Nah itu dia soal. Orang baru lihat dia begini, kau lihat apa? Aduh, itu hanya badan yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya di Kupang kalau ada orang biasa tersinggung begitu di orang banyak, orang biasa baku korek bilang. Ketiga, dewasa iman. Apa itu? Dewasa iman. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita membangun sebuah persekutuan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bersekutu. Tapi dewasa iman itu saya suka pakai contoh ini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilogram. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Tidak. 17 tahun kemudian, dia umur berapa? 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Yang berubah anak atau meja. Itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek-rengek, Tuhan tolong kasih ringan ini beban. Kan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada persoalan, Tuhan menghitung seberapa kuatnya dia. Saya mau tanya, jemaat punya masalah? Saudara ada masalah? Tidak usah omong, tidak usah. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu namanya masalah. Karena itu saudara, orang dewasa iman akan sulit meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah. Tapi tidak merubah diri sendiri. Padahal kalau engkau akan menjadi garam dan terang, mulailah dari dirimu. Kalau Anda ingin merubah dunia, rubah duluan diri. Jadi kita akan lebih fokus tema ini kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Orang-orang Alor beliau pun 4 bilang begini, kita tidak bisa melarang burung terbang lewat atas kita punya kepala. Yang kita jaga jangan sampai dia buang kotoran di atas ini. Kita tidak bisa melarang orang buat jalan lewat samping kebun. Yang kita jaga jangan sampai dia tolak kita punya pagar, dia injak kita punya tanaman. Kita tidak bisa larang ibu-ibu dan nona-nona pakai celana apa itu? Celana apa itu? Yang sedikit saja itu celana. Celana apa? Saya suka sebut itu celana dengan celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanya-tanya, ini anak ini dia pakai dia punya adik punya mungkin. Atau ini waktu dia SD dulu. Atau mungkin dia orang susah jadi bisa beli kain hanya sepotong. Kita hanya bertanya. Kita tidak bisa melarang orang pakai itu celana. Yang kita jaga jangan sampai dia pakai celana umpan, kita terumpan semua. Yang kita jaga itu. Kita tidak bisa melarang orang pun cara pandang. Kan kita bicara dalam soal perspektif, cara pandang dan tindakan masing-masing orang. Itu kan beda-beda kan? Nah, begitu. Itu bagian pertama, ini masih pengantar. Saya berjanji akan bicara cepat kan nanti beliau. Kedua yang saya akan bicara di sini adalah kekristenan itu bertingkat-tingkat. Dan untuk kita kali ini saya mau sampaikan bahwa kekristenan itu ada 3 tingkat. Ada berapa? Supaya kita bisa ukur di 38 tahun perjalanan bergereja GPIB Bukit Sion di sini. Yang baik kita tidak usah omong lagi, sebagus itu, sebagus, tidak usah omong. Kita boleh mengkritisi yang kita lihat itu mungkin kurang bagus. 1. Kekristenan di tingkat paling bawah itu adalah beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak beriman. Untuk Kristen dia Kristen. Orang baptis dia baptis. Orang sidi dia sidi. Tapi beriman? Tidak. Saya mau tanya kita dulu. Kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Yakin kalau tangan kanan gatal nanti dapat doi? Yakin? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat doi, maka orang koreng pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Kalau orang beriman dia memandang, Alkitab bilang satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, kerja. Nanti dapat berkat. Amin.
Tuhan memberi makan kepada burung pipit, amin. Tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar. Dia cari di mana-mana, toh, di ladang ini, ladang itu, resiko dia kenapa itu. Di sini ada biasa kata pel burung. Kesian tuh, ada resiko. Itu yang membuat saudara keluar dari Manado, keluar dari Minahasa, keluar dari mana untuk kepentingan mendapatkan pekerjaan, tanda pemeliharaan Tuhan dan bersyukur dalam persekutuan. Beragama tapi tidak beriman. Saya bawa materi di banyak kota di Indonesia. Biasa habis orang bilang begini, Pendeta Yandi, kita foto-foto dulu, kita foto-foto. Oke. Pas kami mau foto begini, ada yang lari dari sana bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti yang tengah mati. Mau bunuh ketua panitia ini gampang. Tinggal foto. Bayangkan orang mengaku Kristen bertahun-tahun masih percaya hal-hal begini. Lalu kita sebut kita beragama dan kita bersyukuri pemeliharaan Tuhan yang begini jauh. Itu serius itu. Beragama tapi tidak. Tingkatan yang kedua agak bagus. Bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Bertobat tapi tidak berbuah. Untuk bertobat dia sudah bertobat. Sudah tidak minum cap tikus lagi. Sudah tidak lagi. Tapi tidak berbuah. Jadi kalau dia baca cerita dia selalu bilang begini. Kalau dia kasih kesaksian. Waktu tahun 1970 pindah satu ibadah dia ulang lagi. Waktu tahun 1970 pindah satu tempat ulang lagi. Waktu tahun 1970 satu saat dia baru bangun berdiri di situ, orang baku korek bilang 1970. Hari Jumat Tuhan Yesus mati. Ya. Terus saudara, orang-orang serba ketakutan dan kehilangan arah mereka, termasuk para murid. Itu satu negeri itu tahu bahwa Yesus mati. Mereka para murid seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka ini mau berdoa juga takut. Siapa berani sebut nama Yesus, jangan-jangan dia dibunuh. Kondisinya rumit sekali. Dalam kondisi rumit itu pembacaan tadi saudara, sebenarnya dia kisahkan begini. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu ya kira-kira jam 2, jam 3, jam 4 subuh. Maria keluar dari rumah. Yang laki-laki tidak keluar, ini perempuan ini keluar ini. Saya mau tanya, waktu itu sudah ada listrik? Sudah ada Innova, sudah ada lampu jalan. Dia keluar dari rumah dan dia berjalan menuju kubu. Orang-orang bilang di kuburan banyak setan, betul? Orang-orang bilang di kuburan banyak setan, betul? 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 Tidak betul. Di kuburan banyak mayat betul, tapi belum tentu banyak setan. Itu bisa ada di mana-mana. Di rumah ada setan kok tidak? Di jalan ada setan kok tidak? Di pasar ada setan kok tidak? Di gereja ada setan kok tidak? Yang mana? Yang mana coba? Nah, ini menggoda saya. Ini menggoda saya untuk bertanya kepada saudara. Ini saya pun pertanyaan. Saya kemanapun saya tanya orang begini. Saya tanya orang begini. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab, boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita, amin? Yakin? Berarti setan takut kita, amin? Awas dia dengar. Saya mau kasih tahu saudara, kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita, kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah berhadapan dengan setan. Kenapa? Karena ada kerusakan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Dulu itu kan manusia berkuasa atas alam semesta. Dunia mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak tergantung manusia. Dunia ini kuberikan kepadamu, bahkan setan-setan pun harus tunduk kepadamu. Harusnya kalau kerusakan itu tidak terjadi, manusia itu, kan setan bukan takut kita teriakan. Setan takut otoritas Tuhan dalam hidup kita, supaya kalau ada orang kerasukan setan tidak usah berteriak. Cukup bilang setan keluar. Setan. Ini kita berhari-hari dalam nama Yesus, setan tidak keluar. Karena dia bukan takut teriakan kita.
Dia takut otoritas Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya, masih ada Tuhan di dalam hidupmu? Diam-diam saja. Masih ada Tuhan tidak? Kan kita lagi bergereja. Gereja kalau tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yayasan dia nama. Yang kalimat-kalimatnya rohani. Karena kita mau identifikasikan diri sebagai murid Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kan kita menuju ke ini. Maria keluar pagi-pagi buta pergi ke sana untuk apa? Dalam situasi politik, dalam situasi dunia, dalam situasi ketegangan yang serius, kenapa dia mau pergi ke sana? Kenapa lihat saya? Kenapa dia mau pergi ke sana? Jawabannya ringan, saudara. Maria ini adalah Maria Magdalena. Mari kita buka Lukas pasal 8 ayat 2. Cepat, sudah. Injil Lukas pasal 8 ayat 2 sudah dapat? Baca sama-sama 1, 2, 3. Sabar, nanti ibu ini baca. Izin mama. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kenapa Maria mau pergi ke kubur itu? Karena dia pernah punya pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Dia pernah kerasukan 7 roh jahat. Yesus menyembuhkan dia. Berdasarkan pengalaman perjumpaan dengan Kristus, melewati itu kegelapan malam menuju kuburan yang kata orang ada, itu dia pergi di situ karena pengalaman perjumpaan. Kalau kita bicara kebangkitan dalam perspektif itu haruslah perspektif perjumpaan. Kalau yang di sebelah sini dan sebelah tengah itu mereka tidak berjumpa, bagaimana bicara tentang pengakuan terhadap Kristus. Pada titik tertentu beriman kepada Kristus adalah perjumpaan. Dan perjumpaan itu tidak bisa digugurkan oleh apapun. Yang menarik dalam konteks ini, saudara-saudara, kan saya bicara di poin ini. Yang menarik adalah bicara tentang Paskah. Paskah itu bahasa aslinya artinya melewatkan. Saudara tahu, nanti tinggal search di Google sudah lihat itu barang. Tapi yang saya mau bilang adalah Paskah, 3 agama ini sama-sama yakin. Tapi dalam perspektif yang berbeda. Yahudi, Islam percaya tentang Paskah. Paskah soal apa? Keluarnya bangsa Israel. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Mereka meyakini itu. Dan itu diteruskan, diceritakan, dilakukan tiap-tiap waktu. Orang-orang Yahudi, mereka mesti melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Paskah untuk mengingat ketika Tuhan bawa mereka keluar. Lalu yang mereka lakukan itu harus duduk makan keluarga, anak yang paling bungsu duduk di paling ujung, di papa lagi di situ untuk bercerita tentang peristiwa keluarnya. Itu harus selalu diceritakan. Dia mama duduk paling ujung sana untuk melihat ini makanan sudah habis. Kok tidak, mereka harus duduk sedikit lesehan begini, tangan kiri menjadi tumpuan, tangan kanan tinggal ambil sorong-sorong kasih makan begini. Tahu dia bersih, kok tidak berhenti makan. Mereka lakukan itu. Ada hari raya roti tidak beragi karena tidak ada sempat bagi mereka untuk membakar roti lagi, harus segera cepat-cepat keluar. Teman-teman kita yang di tengah itu juga melakukan itu. Yang mereka lakukan ketika Nabi mereka berjumpa dengan utusan, disampaikan, oh iya betul, lalu apa yang harus kami lakukan? Oh, kamu harus ada yang itu hari apa itu 10 Muharram itu. Di hari raya itu mereka melakukan banyak hal, mengucapkan doa Asyura. Mereka berpuasa, berkunjung pada orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu. Mereka datang kepada keluarga karena mereka meyakini sebuah proses di mana Allah membebaskan bangsa Israel keluar setelah 430 tahun. Itu perspektif mereka dan apa yang mereka lakukan.
Lalu bagaimana dengan Nasrani? Bagaimana dengan Kristen? Ini yang akan saya bicara. Orang Kristen memandang Paskah itu sebagai penggenapan dari janji Tuhan kepada umat manusia. Penyelamatan. Kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman. Mari kita bicara dua pokok. Pokok pertama soal perjumpaan. Perjumpaan mereka di mana? Ini tiga nih perjumpaannya di mana? Perjumpaan sama-sama mengakui ada Paskah. Itu perjumpaan. Allah yang membebaskan bangsa. Tapi ada titik konfliknya. Dan saya kira ini harus menjadi perspektif kita. Titik konfliknya di mana? Titik konfliknya adalah ketika Yesus itu dimasukkan di situ. Titik konfliknya. Yahudi bilang, dorang telah membunuh Yesus. Masa Mesias begini? Mereka tidak percaya pada itu kebangkitan. Teman-teman yang di tengah itu bilang, oh Yesus tidak mati, dia digantikan oleh tokoh yang lain. Itu perspektif. Lalu apa perspektif Kristen tentang Paskah? Yesus yang saya imani, dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga. Titik konfliknya ada pada Yesus. Sehingga kalau ada 3 orang dari ini 3 tempat ini datang berkumpul dan dorang omong, yang mereka bertengkar soal Yesus. Dan saya mau bilang kepada saudara, hal yang lebih penting dari itu semua adalah Tuhan Yesus tidak perlu dipertentangkan. Karena Yesus kita bicara dalam perspektif perjumpaan. Orang kalau tidak pernah mengalami sesuatu dengan Yesus gampang dibelokkan. Terlalu gampang bagi dia untuk dia mengingkari iman kalau dia tidak punya perjumpaan dengan Yesus. Karena itu selidiki. Selidiki. Mantap. Lihat. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Nanti pulang baru menyanyi terus kita nih. Yesus. Mari kita buka sekarang Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Cepat. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka juga bilang amin. Oke, Yohanes 14 ayat 12. Sudah baca 1, 2, 3. Saya juga heran. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Amin. Sekarang pasti pertanyaannya, kan ini perspektif percaya kemudian dilakukan dalam tindakan. Saya mau tanya kita, ini semua percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan apa yang Yesus kerjakan. Nah ini di ulang tahun ini kita bicara itu. Contoh-contoh berarti siapa percaya Yesus, Yesus buat apa dia bikin? Nah, contoh, satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau ada yang berzina urus pakai cara Yesus, karena kita pengikut Yesus. Ini perempuan yang berzina kena tangkap ini, orang bawa datang di Yesus. Peraturan setempat mengatakan perempuan ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Betul kan? Terus tiba-tiba Tuhan Yesus bilang begini, oke, siapa yang rasa diri tidak berdosa, silahkan angkat batu dan lempar. Saya mau tanya, ada yang berani lempar? Terus Yesus tanya, dorang di mana? Dorang sejalan Bapak. Terus Yesus bilang, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika Yesus bilang engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi, Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan dosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan.
Nah sekarang hal praktisnya dalam kehidupan bergereja, pertanyaannya begini. Bapak-bapak di sini 3 saja. Bapak-bapak, ini kan pengikut Yesus. Satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan laki-laki lain, bisa urus pakai cara Yesus? Ini kita hidup di kota besar loh. Bisa urus pakai cara Yesus? Cari ibu terus bilang, ibu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Ini kan perspektif yang kemudian pada tindakan. Bisa. Weh, saya yakin kita tidak mungkin. Macam kita Timor, Minahasa. Tahu istri bersih, dia bilang, mama pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan perempuan lain, boleh urus pakai cara Yesus? Nah, ibu-ibu siapa yang berani cari dia pun suami bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti suami bilang, puji Tuhan. Itu tantangan bergereja kita. Sudah ada. Sudah di situ saja. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Tahu suaminya berselingkuh, dia berdiri di depan pintu baru dia bilang, kau kira kau sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini papa, tapi berapa yang kecewa. Kalau cara urus begini kita selesai. Supaya kualitas bergereja kita dibangun di atas perspektif yang benar sebagai murid yang mengikuti. Saudara tahu murid itu apa? Pengikut Yesus kan disebut murid. Sama-sama 1, 2, 3 murid. Kenapa bukan siswa? Murid adalah orang yang belajar dari seorang guru supaya dari tindakannya orang mengenal gurunya. Contoh, ini ada yang umur di atas 40 tahun. Tidak usah omong. Pernah nonton film kungfu dulu? Kan ada murid yang tiba-tiba terus ini satu bilang, engkau punya guru ini kan? Dari dia punya gaya orang mengenal gurunya. Amin. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Supaya dengan melihat itu orang mengenal gurunya. Kalimat kesimpulannya begini. Kalau Anda dikenal dunia sebagai murid Kristus, maka Tuhan Yesus harus kelihatan dalam hidup. Supaya berbobot kekristenan. Karena pada akhirnya kekristenan nilai, bukan agama. Bukan agama. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah dilema pajak. Dengan pertanyaan yang gampang, tapi risiko berat. Pertanyaan itu gampang. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kan gampang saja jawabannya. Risikonya yang berat. Boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu mahal. Roma taksasi pendapatan dari satu daerah, dia lelang jabatan, siapa mau silakan pungut, nanti boleh makan dari situ, dan mahal sekali. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka dia dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah, pasti dia ditangkap. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal perpuluhan. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di situ ada gambar dan tulisan, kasih di dia. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang yang begini, pendeta, saya memang tidak pergi ke gereja, tapi saya punya persembahan pergi. Di surga tidak ada kios jual super mie. Saya tidak tahu di GPIB. Di beberapa gereja kami itu kalau pemilihan majelis jemaat penatua diaken itu menarik. Dorang pun cara pilih itu, dan bilang pilih dia, pilih dia, pilih dia. Kenapa? Dia yang ada oto.
Supaya kalau ada kegiatan tinggal pakai dia foto. Bayangkan. Akhirnya Otto pergi gereja, dia orang tidak datang. Di GPIB juga ada. Di Bukit Sion ada. Itu serius. Berikan diri dan bukan berikan uang, harta. Suatu saat Yesus urus sebuah ketimpangan sosial dengan pernyataan yang cukup menarik. Yesus bilang, izin, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, tolong kasih pipi. Di sini so ada yang bisa. Saya taruh dia di sini, minta maaf pendeta, tolong tambah di sini ada. Apa maksud Yesus? Kalau orang menampar pipi kanan, dia melakukan dengan dua cara. Yang pertama, dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan tangan kiri hanya boleh dipakai oleh para tuan untuk menampar budak-budaknya. Atau yang kedua, dia akan menampar pakai punggung tangan kanan. Itu hanya boleh dilakukan oleh para tuan kepada budak-budaknya. Kalau orang menampar pakai tangan kiri, dia anggap engkau najis, maaf ya. Kalau pakai punggung tangan kanan, dia anggap engkau budak. Ini yang Yesus ajar dari segi nilai. Kalau ada orang menampar pipinya ini, menganggap engkau najis atau engkau budak, kelas di bawah, berikanlah pipi kiri. Supaya dia mau mengangkat tangan kanannya. Di situ dia tahu bahwa di hadapan Tuhan kita dua sama. Kelas sosial kita boleh berbeda, tapi di hadapan Tuhan kita sama. Supaya dia mau koster kah, dia mau pendeta kah, dia mau siapapun, kita sama, dibedakan atas peran-peran. Itu makna tertinggi dari sebuah persekutuan. Persekutu itu begitu, bukan seragam. Satu semua satu baju putih semua putih. Semua Persekutuan itu pengelolaan, sama-sama. Persekutuan adalah pengelolaan perbedaan. Sama kayak kita menyanyi paduan suara di Bukit Sion, ada paduan suara. Bayangkan kalau sopran itu ibu tiba-tiba dia tekujus saja langsung bilang, hai dunia, kan tidak boleh. Harus jaga dia punya akor toh. Saya suka bilang begini, mengelola sebuah persekutuan harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari pisang, ubi, santan, gula. Sudah jadi DP nama? Waktu sudah jadi kolak, kita makan pisang. Masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Bisa berkumpul bersama di sebuah wadah. Bukan orang mau makan kolak, nah dia makan pisang di sana. Dia pindah makan ubi di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini. Kan tidak begitu. Jadi yang mengenal Yesus, dia tahu dia mau buat apa. Saya banyak bawa materi tentang militansi. Militansi itu adalah pengenalan akan diri. Makin satu orang memahami dirinya, dia makin bisa berjumpa dengan siapapun. Tapi kalau dia tidak paham dia punya diri, dia tidak akan berjumpa dengan siapapun. Karena dia akan menyalahkan semua orang. Saya akan mengenal saya sendiri sebagai orang Timur. Saudara mau Manado silakan, saudara mau Batak silakan, saudara mau mana silakan. Makin saya kenal saya sendiri sebagai orang Timur, kita akan duduk bersama-sama. Kan saya tidak harus jadi Manado. Saya punya fam kan Manobe, bukan Manopo. Kan tidak apa-apa, pengelolaan. Tidak ada pemaksaan kan. Nah Yesus ajar begitu perjumpaan itu yang membentuk dia punya cara berpikir. Saudara lihat cara berpikir itu akan membentuk tingkah laku. Tingkah laku yang berulang-ulang kebiasaan. Kebiasaan itu membentuk budaya. Budaya bentuk apa? Karakter. Akhirnya dari karakter kita orang kenal Yesus. Yesus nanti kita tunjuk itu orang. Yesus. Oke. Sekarang saya tambah sedikit nanti baru saya kasih tambah berapa menit bagi itu. Sudah diam-diam tahan. Sekarang Tuhan Yesus sampai di situ, di kubur itu. Mayat ada atau tidak? Mayat ada atau tidak? Dia rindu bawa rempah-rempah. Dia tahu kubur itu punya tutup pakai batu besar. Dia sangat susah untuk, tapi kerinduan kepada Kristus memaksa dia melewati tantangan pergi ke situ. Karena perjumpaan tadi kan. Waktu sampai di sana,
kubur kosong. Pergi dengan masalah, sampai sana tambah masalah. Wah, dia menangis. Bahkan ditanya oleh dua malaikat itu, ibu, kenapa ibu menangis? Kenapa ibu menangis? Padahal dia pun tangisan juga tidak menyelesaikan masalah juga kan. Dia sedih sekali. Dalam kesedihan yang besar itu, hati-hati di sini karena ini akan membentuk kita punya tingkah laku selanjutnya. Waktu dia sedih sekali, saya mulai dari begini. Kenapa dia menangis? Kalau kita teliti teks tadi dia mau kasih tahu. Karena belum ada Alkitab yang mengajarkan kepada mereka tentang kebangkitan Kristus. Rupa-rupa menangis karena dia lupa janji Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Dia lupa. Selama hidupnya bersama-sama dengan para murid, bersama-sama dengan dia, Tuhan Yesus bilang begini, aku akan diserahkan kepada orang dan akan dibunuh mati, tapi akan bangkit pada hari ketiga. Itu dia bicara 4 kali. Tapi kesedihan yang besar, orang lupa akan janji Tuhan. Saudara lihat, dia punya lanjutan lebih lagi dari itu. Waktu lupa janji Tuhan, sudah tambah masalah ini kan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Omong sembarang. 1, 2, 3. Omong sembarang. Saya tanya. Malaikat bilang, ibu kenapa ibu menangis? Mayat Tuhanku diambil orang. Saya mau tanya, mayat Tuhan diambil orang? Mayat Tuhan diambil orang? Lalu kenapa dia yakin sekali omong begitu? Orang kalau sedih dan tidak taruh Yesus di situ omong sembarang. Di sini ada yang biasa omong sembarang-sembarang. Tuhan menciptakan manusia. Ada berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Ulang, berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Salah satu maksudnya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong 1 kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Karena ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia mulut 7. Yang biasa kasunusak persekutuan itu yang itu orang itu. Yang suka gosip. Di sini ada yang biasa gosip. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna apa? Mulai batuduh sudah. Bicara sembarang. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong 1 kali. Saya punya video satu beredar luas ketika saya bilang begini. Orang itu kalau dia mau omong orang penama itu, dia mau gosip, dia datang dengan 2 kalimat pengantar yang mantap. Yang satu dia akan datang bilang begini. Ini orang mau latihan paduan suara ini. Dia datang dia bilang begini. So dengar kau balom. Kalau dia mulai dengan so dengar kau balom, hancur. Hari itu kita tidak jadi latihan lagi. Di Balikpapan sini ada. Di Bukit Sion ada. Dia ibu-ibu atau bapak-bapak. Makin begitu. Itu pertama. Yang kedua lebih menarik, dia punya kalimat. Pertama dia bilang apa tadi? So dengar kau balong. Yang kedua dia datang dia bilang begini. Bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau omong. Padahal di Balikpapan ada begitu. Itu orang ada sekarang. Coba tunjuk dia, coba tunjuk. Itu jadi masalah dalam kitab hidup. Jadi saudara lihat, kalau gereja ini kita tidak tata dia dan Kristus menuntun kita, kita jadi sembarang. Kalau sudah bicara sembarang pasti bertindak sembarang. Saya bicara dalam perspektif Kristen, saya tidak urus orang lain punya. Karena orang tidak akui Yesus. Saya bicara dalam pengakuan kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mati, bangkit, naik ke surga. Kita diselamatkan. Saudara lihat. Pertanyaannya tambah lagi. Iya memang harus bertanya terus-terus. Pertanyaannya begini. Kenapa Maria menangis? Tadi kan dia sudah lupa janji Tuhan kan? Banyak kali kita lupa janji Tuhan.
Jujur ya, saya berkhotbah saya bilang begini. Tuhan bilang begini. Janji, bukan. Berilah 1/10 dari hasil pertamamu dan ujilah aku. Lihatlah, bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggurnya. Betul itu janji Tuhan? Meyakini janji itu? Janjimu seperti yang apa? Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam. Janji Tuhan seperti matahari pagi, amin. Selalu datang setiap waktu, amin. Seperti sungai yang mengalir, amin. Pertanyaannya, waktu Tuhan bilang berilah 1/10 dari hasil pertamamu, saudara percaya janji itu? Oke, kita uji sekarang. 10.000 per puluhan berapa? Pasti kasih kan? Kan hanya 10.000. Tuhan kasih naik 100.000 per puluhan. Masih kasih? Kasih hanya 10.000 kacang-kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan. Masih kasih? Kasih hanya 1 lembar. Bila perlu dia pegang begini. Sudah pegang begini lagi pakai sengaja batuk lagi. Terus Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan. Waktu per puluhan 1 juta masih kasih. Masih kasih. Kenapa mulai beda pendapat? Ketika Tuhan pelihara kita makin besar, justru kita makin ragu dengan Tuhan dan kita tidak ingat janjinya. Dia angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan. Dia lihat ulang-ulang begini. Lihat 2-3 kali terus dia bilang begini. Tuhan juga mengerti. Di sini ada, di sini ada. Angkat tangan, jujur saja, jujur saja. Kalau kita setia perpuluhan saja. Kita suka pakai Videotron. Ini tepuk tangan apa coba? Mau beli-beli sudah, terlalu khawatir. Apa yang terlalu repot dalam dunia ini coba? Ini kan kita belajar beriman, bergereja tanpa Kristus. Tadi saya bilang apa? Yayasan. Kita mau belajar beriman pada Kristus ini. Begitu. Nah, saudara lihat. Dia selupa janji Tuhan. Kedua, kenapa dia menangis? Karena, dengar. Dia mencari Yesus yang mati. Dia pergi di situ cari Yesus yang mati. Jadi ketika Yesus itu bangkit, dia tidak kenal Tuhan. Karena dia cari Yesus yang, kan dia membayangkan kalau sampai sana itu batu kubur dibuka, kan Yesus ada begini. Jadi ketika Yesus berhadapan dengan dia begini, dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Karena dia cari Yesus yang mati. Sekarang saya mau tanya, saudara cari Yesus yang hidup atau Yesus yang mati? Yakin? Amin. Kita uji. Iya kan gereja mesti uji. Mike ini benda hidup atau benda mati? Karena dia mati kita bisa atur ikut kita pemau. Bangku hidup atau mati? Kan dia mati kita bisa atur ikut kita pemau. Gitar hidup atau mati? Karena dia mati kita bisa atur ikut kita pemau. Yesus hidup atau mati? Karena Yesus hidup kita tidak bisa atur Yesus menurut apa yang kita mau. Tapi ada banyak orang berdoa menuntut Yesus ikut DP mau, bukan ikut Yesus. Amin. Sangat sulit bagi orang percaya saat ini untuk berdoa dan dia bilang, jadilah kepadaku menurut kehendak. Sangat sulit. Sampai dalam konteks bergereja ini ada orang, doa itu relasi bukan kata-kata. Kita bisa berkata-kata dengan barang yang kita tidak tahu juga. Pernah kok tidak? Saudara ini telepon terus tiba-tiba ada satu suara bilang, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan dari Minahasa Utara. Balikpapan ini kan kota besar toh. Kita mau masuk mall begini.
Baru sampai dia pintu gerbang itu. Itu nona yang kita tidak tahu dia siapa, dia bilang, tempelkan kartu Anda. Kita tempel apa, dia bilang, terima kasih. Saudara kenal itu nona. Doa itu relasi. Kalau saya dan Pak Ketua, kami dua punya relasi, kami saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, beliau berhenti tanpa saya minta. Pendeta, yo, mau kemana? Naik, karena kami dua saling kenal. Kalau kami dua tidak saling kenal, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, ojek Pak? Relasi. Relasi itu memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan. Saya kasih contoh. Menurut saudara, saya kenal saya punya istri atau tidak? Saya kenal saya punya istri atau tidak? Karena kami dua saling kenal, kami dua punya relasi. Waktu saya meminta sesuatu kepadanya, permintaannya ringan. Waktu saya bilang begini, "Mah, bikin teh sayang. Gelas kecil saja. Jangan pakai gula, papa takut sakit gula. Sutua-tua begini." Kan cara minta begitu kan? Tidak mungkin saya mau minta teh di saya punya istri. "Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula." Pas habis ibu tanya, "Papa sehat?" Kekuatan doa bukan pada teriakan, tapi pada relasi. Banyak kok yang jadi penatua, diaken, pimpinan kategorial fungsional. Di sini kategorial fungsional nama apa ya? Sama yang kayak bab itu. Dia bilang, "Saya jadi pengurus tapi jangan suruh saya doa ya. Jangan suruh saya doa." Kan dia takut berdoa. Di sini ada yang takut berdoa. Dia cerewet sekali, tapi jangan kita bilang, "Nanti om doa makan." Lu sembarang saja. Di sini ada begitu, ada. Siapa suami coba angkat tangan juga. Kok kita jujur. Repot itu. Itu serius, saudara. Yesus itu ada kadang-kadang saya pernah tegur satu orang ini gara-gara kami doa ini. Saya bilang begini, "Tuhan Yesus, kami terbatas tapi punya Tuhan yang tidak terbatas." Terus dia bilang, "Benar Tuhan." Saya bilang, "Hei, kau diam kau saya." Tuhan menjawab doa bukan karena desakan, tapi karena dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Mama ada anak? Ada cucu? Pernah tahu mereka punya kebutuhan? Karena dia tahu dia menyiapkan sesuatu. Kalau kamu bapak yang berdosa saja tahu apa yang bisa kamu berikan bagi anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga. Itu perspektif Kristen dalam perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saya tambah 2 poin ya. Habis ini baru ngomong. Tunggu sini. Saudara, kan dia tadi balik. "Ibu, siapa yang kau cari?" Dia tuduh Yesus lagi kan? Dia kira Yesus penunggu taman. "Apakah engkau yang mengambil mayat Tuhanku? Engkau taruh di mana? Tolong kasih tahu supaya saya bayangkan ini orang ini." Dia tidak kenal. Bagaimana dia bisa kenal Yesus? Terlalu gelap ke malam itu? Tidak juga. Bagaimana dia bisa kenal Yesus? Pembacaan tadi bilang begini, ketika Yesus sebut namanya Maria, dia langsung bilang, "Guru." Kedekatan tadi, karena relasi tadi, perjumpaan tadi, kedekatan dengan Yesus membuat kita mendengar ketika Yesus memanggil dan menyebut nama. Ada nama. Karena relasi. Sudah, jangan sama lagi. Kedekatan. Orang yang dekat dengan Yesus itu waktu bunyi lonceng gereja, teng, teng. Yesus memang. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan. Nah, sudah cukup. Yang dekat dia mendengar. Tapi saudara tambah kita ukur. Kadang-kadang kita datang gereja, ini penatua diaken ini pakai itu barang yang hitung itu. Hitung apa lagi dia pun nama? Nah, hitung jiwa. Habis itu tindak lanjutnya apa? Karena saya meyakini yang tidak bergereja lebih banyak dari yang bergereja. Kalau kita buat apa supaya orang datang gereja? Kenapa lihat saya? Supaya malas datang gereja lagi, baru kasih salah pendeta khotbah lagi.
Itu pendeta hot, pusing kita gitu. Di balik papan sini ada. GPIB ada. Dia paham apa ibu yang begitu? Repot itu. Iya, saya pendeta jemaat ini, saya kadang-kadang heran. Saya juga pendeta jemaat, melayani atas satu jemaat kecil di Kupang. Kalau orang ada syukuran undang kita ibadah syukur itu, menarik. Menarik. Waktu ibadah orang sedikit. Saudara, kenapa ini sebenarnya? Waktu ibadah orang pas makan sama kita, sama. Dorang datang dari mana itu? Kadang-kadang DP rumah di samping tempat ibadah. Istrinya bilang, "Papa, mari Jo." Terus dia bilang, "Masih ibadah." Dia mau pergi apa? Susah sekali. Ini saudara, aneh betul kita punya hidup ini. Dia orang bikin syukuran di rumah, undang pendeta pergi khotbah, pendeta bilang, "Saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur bersama dengan keluarga di dalam doa syukur, dalam doa syafaat." Pas kita mau berdoa, ibu-ibu semua langsung ke dapur. Dong orang bangun. Baku panggil dia bilang. Sampai di sana yang ketua dapur itu bilang, siap. Gua tadi suka kasih panas. Padahal hanya kacang bereni bon ini. Orang berdoa di sini yang biasa jadi ketua dapur yang mana ya? Ibu yang mana yang biasa? Ibu mana yang biasa jadi ketua? Ini. Bertobat ibu, bertobat sudah ibu. Jadi tidak usah lagi. Saudara lihat, kita mau membangun apa dalam 38 tahun kalau kita punya hidup begini. Gereja kok pendeta yang baik, jemaat mari kita masuk dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh langsung. Di Bukit Sion ada majelis atau jemaat? Itu kita dengar panggilan Yesus apa? Ku dengar panggilan. Nah, pokoknya menyanyi saja. Jadi orang yang dekat dengan Yesus karena perjumpaan tadi tahu ketika Tuhan memanggil. Hati. Terakhir. Waktu dia tahu bahwa itu Yesus. Kan dia kepingin peluk Yesus kan? Ini orang yang kita cari kan, kita datang baru ketemu dia, ini kan kepingin peluk. Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus bilang, tidak usah. Pergi kepada saudara-saudara dan katakan bahwa engkau telah berjumpa dengan. Apa pesannya? Tadi di awal ketika saya bilang perjumpaan itu pribadi. Selanjutnya kita memberitakan kekristenan tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kekristenan memberi dampak. Kekristenan itu disampaikan. Kamu kan sudah lihat Yesus toh? Tolong pergi kau kasih tahu orang. Saksi. Sama-sama. 1, 2, 3. Saksi itu melihat, mengalami, merasakan. Memberitakan. Saya melayani di pulau bagian selatan di NTT, Pulau Sabu. Mau bawa pemuda ke Pulau Dana, pulau bagian selatan tidak ada penghuni. Kami tidak jadi jalan juga. 1-2 nelayan datang yang pendeta. Di Pulau Dana itu kita tidur di pinggir pantai, sadar kita di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow. Saya lihat dia telah, kita tidur di pinggir pantai, sadar kita di tengah laut. Kok? Iya, pernah pergi? Tidak. Bagaimana orang percaya pada kesaksian kita kalau kita sendiri tidak pernah baku dapat dengan Tuhan Yesus? Pendeta, saya belum pernah ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tipu. Hanya orang sombong yang bilang dia tidak pernah punya perjumpaan dengan Kristus. Kenapa? Kalau mau jujur, kita bisa bangun tidur pagi saja itu tanda kita sudah baku dapat. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan Yesus pergi di mana begitu. Tadi pagi dia lupa kasih bangun kita. Ini hari sapa kubur sapa. Nah, kalau kita mau jujur, kita terlalu banyak baku dapat. Pergi dan beritakan. Pada akhirnya kita semua menjadi 1, 2, 3 saksi. Ingat, Tuhan minta kita jadi saksi, bukan jadi pembela.
Tidak usah jadi pengacara untuk Tuhan. Tidak usah bela Tuhan. Tuhan terlalu kuat untuk membela dirinya sendiri. Justru kita yang terlalu lemah untuk minta Tuhan membela kita. Ini kita juga bela Tuhan Yesus. Susah. Saudara tahu, banyak kali Indonesia disibukkan dengan anggota jemaat GPIB pindah pergi gereja mana, pindah pergi gereja mana, pindah pergi gereja mana. Kenapa? Pemberitaan Injil kurang. Orang bawa jemaat pada gerejanya dan bukan pada Tuhan. Karena kita tidak mencari jiwa. Kok tidak ada saksi yang mau pergi beritakan? Bagaimana mau pergi kalau tidak ada yang mengutus? Yang sudah diutus saja bilang, sebenarnya kita tidak mau tapi... Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saudara bisa bayangkan kita pergumulan bergereja sampai usia 38 tahun. Berapa harga satu jiwa? Saya akan akhiri di sini. Nanti habis ini nanti melalui Pak Pendeta saudara boleh bicara. Berapa harga satu jiwa? Ada satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang Tuhan Yesus kasih makan mereka secara gratis. Dia pergi ke Gerasa hanya untuk berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau disebut legion berarti itu orang kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Kita punya teman majelis roh jahat satu di DP otak kita supposing. Ini 6.000. Ini orang sangat jahat, bukan saja bagi orang lain, diri sendiri juga dia jahat. Bahkan dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Bagi beberapa orang manusia begini lebih baik mati. Tuhan Yesus turun dari perahu. Roh jahat dia bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi kalau kita baru kenal nama Yesus saja kita belum lebih hebat dari roh jahat. Roh jahat juga kenal. Injil Markus mencatat di daerah itu ada penjaga-penjaga babi sementara menjaga babi. Berapa ekor? 2.000. Roh jahat itu meminta, biarkan kami keluar ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Matilah 2.000 ekor babi. Para penjaga babi marah, orang pikir kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Saudara akan bekerja sebagai orang kerja di kilang minyak, kerja Tuhan tidak. Tapi kenapa Yesus biarkan 2.000 ekor babi mati? Dengar. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi kan? Tidak ada rage di Yahudi kan? Sei babi juga tidak ada di Yahudi. Tetapi yang haram itu orang pelihara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba kali. Kalau babi satu ekor harga 2 juta. 2.000 berapa? 2.000 berapa? 2.000 kali 2 juta berapa? 2.000 kali 2 juta berapa? 4 miliar harga satu orang gila waktu itu. Pernahkah untuk pekabaran Injil GPIB GPIB Bukit Sion menyiapkan 2M untuk upaya pekabaran Injil? Kita rapat bertengkar, banting meja, tapi tidak ada jiwa kita mau datang. Jiwa kita bawa dia keluar. Saya keluar saja dari ini. Untung di sini ada. Yang saudara lihat, pada akhirnya saudara, kekristenan yang kita sementara gumul ini, dia harus membentuk nilai. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, Kristus mesti kelihatan di dalam hidup. Onesimus itu budak bekerja di perkebunan milik Filemon, tidak tahan kerja bangun lari, kena tangkap masuk penjara. Paulus injili dia terima Yesus, dia mau pulang kembali pergi di Onesimus, dia bilang, Bapak saya tidak berani pulang. Kenapa? Pulang orang bunuh saya. Terus Paulus bilang, tidak usah kau pulang, saya tulis di Filemon. Dia tulis, yang pulang ini bukan budak, yang pulang ini kekasih kita, kekasih Tuhan. Dia orang merdeka, dia sudah ditebus. Filemon terima dia seperti saudara menerima saudara makan bersama. Orang-orang baku lihat begini, bagaimana Tuhan menyambut seorang budak seperti menyambut seorang sahabat. Orang-orang bertanya, kok bisa begitu? Dorong dia bilang apa? Tuhan kami mengajarkan kami hal itu.
orang yang tidak kenal Tuhan rindu untuk melihat Yesus itu seperti apa. Saya kira saya sampai situ. Tuhan memberkati kita. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tolong kami supaya hidup ini berkenan kepadamu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam nama Tuhan. Termasuk hari ini ketika kami ada dalam ibadah bersama mensyukuri 38 tahun persekutuan dan kelembagaan GPIB Bukit Sion Balikpapan. Kami bersyukur karena Tuhan memakai generasi demi generasi. Bukan karena kami, tetapi karena Tuhan memanggil kami dalam persekutuan dan Tuhan memimpin gerejamu sampai 38 tahun. Di sana sini kami melihat ada kebaikan-kebaikan. Tapi di sana sini juga ada hal yang perlu kami sempurnakan dan kami lengkapi. Yang baik itu Tuhan kami minta Tuhan berkati, yang tidak berkenan itu Tuhan ampuni, dan yang masih kurang-kurang Tuhan tolong supaya kami dapat menyempurnakannya dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami sebuah perspektif dalam perjumpaan dengan Tuhan untuk membentuk karakter hidup kami yang makin hari makin menunjukkan Kristus di dalam hidup kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat dalam pergumulan mereka, sakit, penyakit, masa depan, masa tua, sekolah, pasangan hidup, usaha dan kerja. Tuhan tolong supaya betul-betul kami ada dalam pimpinan dan penyelenggaraan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan atas mereka. Terima kasih banyak supaya kalau kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan biarkan kami sendiri. Patrikanlah firman-Mu dalam hidup kami supaya menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Semua orang yang telah memberi diri untuk melayani di GPIB Bukit Sion Balikpapan, para pendeta, penatua diaken, para pimpinan kategorial fungsional, atau siapapun dalam bidang apapun pemberian dirinya, Tuhan berkati. Kami terbatas, tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Diberkatilah semua. Terima kasih banyak. Bangsa dan negara kami taruh dalam tangan kasih-Mu, dan seluruh perjalanan GPIB Bukit Sion Balikpapan Tuhan berkati untuk sampai masa 39, 40 dan seterusnya, dari satu generasi ke generasi lain dalam pimpinan dan penyelenggaraan Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang datang dengan pergumulan pribadi, dengarkanlah dan jawablah seturut kehendak-Mu dalam hidup kami. Akhirnya kami taruh seluruh pergumulan kami. Panitia yang telah memberikan dirinya Tuhan berkati. Kami percaya satu hal, dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia. Semua orang yang telah memberi dukungan moral material untuk terselenggaranya acara ini Tuhan berkati, dan acara-acara berkaitan dengan perayaan hari ulang tahun GPIB Bukit Sion Balikpapan yang ke-38 ini diberkati. Kami satu hati bersama-sama di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.